Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Magfira dari Prodi D3 Gizi kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari makalah saya yang berjudul Sejarah Perjalanan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Penyimpangan Nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia telah menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam perjalanannya, Pancasila mengalami dinamika dan tantangan, mulai dari perumusan, penerapan, hingga upaya-upaya untuk menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sejarah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang telah melalui perjalanan panjang. Pancasila lahir sebagai hasil pemikiran dan rumus para pendiri bangsa Indonesia yang diawali dengan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut sebagai BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pancasila dirumuskan dalam 2 sidang BPUPKI, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Dalam sidang pertama, Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Dalam pidato itu, Soekarno mengemukakan 5 dasar negara yang disebut Pancasila. Pada sidang kedua, Pancasila kembali dibahas dan dirumuskan kembali. Dalam sidang tersebut, terjadi perdebatan mengenai rumusan sila pertama Pancasila. Pada awalnya, Soekarno mengusulkan rumusan ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, rumusan tersebut ditolak oleh sebagian anggota BPUPKI karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip Pancasila. Pada akhirnya disepakati bahwa rumusan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada masa Orde Lama, Pancasila menjadi dasar negara yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila digunakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun, pada masa Orde Baru, Pancasila mengalami penyelewengan oleh pemerintah. Pancasila digunakan untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah dan untuk mengontrol masyarakat. Hal ini menyebabkan Pancasila menjadi ideologi yang tidak lagi hidup dalam masyarakat. Pada masa reformasi, Pancasila kembali ditegakkan sebagai dasar negara. Pancasila menjadi dasar untuk membangun demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga digunakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang mengalami berbagai konflik dan perpecahan. Adapun beberapa penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, ada korupsi, kedua kekerasan, 3 diskriminasi, dan keempat pelanggaran HAM. Adapun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ada faktor individu, yaitu kurangnya pemahaman individu yang kurang memahami makna dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada egoisme individu yang terlalu sering mengabaikan kepentingan bersama dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Terus ada minimnya nilai moral, yaitu lemahnya nilai moral dan etika dalam diri seseorang sehingga dapat mendorong dirinya untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Yang kedua, ada faktor sosial, yaitu ada pengaruh lingkungan, keluarga, teman, dan masyarakat sangat memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang. Lalu ada perkembangan teknologi. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat memberikan pengaruh terhadap setiap individu yang menggunakan. Dia menggunakan secara tidak baik atau baik. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi penyimpangan pada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pendidikan karakter, pendidikan Pancasila, penguatan nilai-nilai moral, dan contoh teladan. Yang kedua, ada penegakan hukum yang adil, transparansi, dan pencegahan korupsi. Yang ketiga, ada penguatan partisipasi masyarakat, partisipasi dalam pemerintahan, organisasi masyarakat, dan media massa. Kesimpulannya,
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan kompleks. Sejak dirumuskan, Pancasila telah menghadapi berbagai tantangan dan penyimpangan nilai-nilai. Faktor individu, sosial, politik menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan pada nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya dalam komprehensif, mulai dari pendidikan karakter, penegakan hukum, hingga partisipasi masyarakat. Keberlangsungan dan relevansi Pancasila sangat bergantung pada komitmen seluruh elemen bangsa dan mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.